Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Asri Ramadan, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar, dengan jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana perkembangan komunikasi di akhir tahun 2020. Sebelum kita membahas komunikasi lebih rinci, setidaknya kita tahu apa itu sejarah komunikasi. Sejarah komunikasi. Kata komunikasi merupakan asal dari bahasa Latin, communis, yang artinya membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Akar katanya comnis adalah comniso, yang artinya berbagi. Menurut Harold Laswell, cara yang baik untuk menggambarkan komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan. Contoh, who say what, in which channel to warm, with what effect. Artinya, siapa mengatakan apa, dengan saluran apa kepada siapa, dengan pengaruh bagaimana. 5 unsur komunikasi yang saling berhubungan berdasarkan definisi Laswell. Yang pertama, sumber. Yang kedua, pengiriman. Yang ketiga, penyandi. Yang keempat, komunikator. Dan yang terakhir, kelima, pembicara. Menurut Bernard Baruelson dan Gary Alesteiner, komunikasi adalah transmisi informasi, gagasan, emosi, keterampilan, dan sebagainya dengan menggunakan simbol-simbol, kata-kata, gambar, figur, grafik, dan sebagainya. Tindakan atau proses transmisi itulah yang biasanya disebut komunikasi. Jika seperti itu, lalu bagaimana perkembangan ilmu komunikasi di akhir tahun ini? Perkembangan komunikasi di akhir tahun ini, komunikasi dapat dilihat dari berbagai dimensi, yakni komunikasi sebagai proses yang dibagi menjadi 3. Yang pertama, suatu kegiatan yang berlangsung secara simbol. Yang kedua, komunikasi sebagai simbolik. Yang ketiga, pernyataan manusia dinyatakan dalam bentuk simbol. Komunikasi sebagai sistem dibagi menjadi 3. Yang pertama, seperangkat komponen yang saling bergantungan. Yang kedua, komunikasi sebagai multidimensional. Yang ketiga, mempunyai 2 tingkatan yang dapat diidentifikasi, yaitu dimensi isi dan dimensi hubung. Tipe komunikasi ada 4 macam. Yang pertama, komunikasi dengan diri sendiri. Yang kedua, komunikasi antar pribadi. Yang ketiga, komunikasi publik. Yang keempat, komunikasi massa. Komunikasi dengan diri sendiri berfungsi untuk mengembangkan kreativitas imajinasi serta meningkatkan kematangan berpikir. Komunikasi antar pribadi berfungsi berusaha meningkatkan hubungan insan, menghindari konflik-konflik pribadi, mengurangi ketidakpastian sesuatu, berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain. Komunikasi publik berfungsi menumbuhkan semangat kebersamaan, mempengaruhi orang lain, memberi informasi, mendidik dan menghibur. Dan komunikasi massa menyatakan fungsi yang pertama informasi, yang kedua sebagai sosialisasi, motivasi, bahan diskusi, pendidikan, memajukan kebudayaan, hiburan, dan integrasi. Setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Komunikasi terjadi bila seorang memberi makna pada perilaku orang lain atau perilakunya sendiri dengan sadar atau tidak sadar. Contoh, saat seorang tidak sengaja batuk di sebelah orang lain, orang yang batuk itu bertindak sebagai komunitor secara tak langsung sebab ia menyampaikan komunikasi. Namun tanpa ia sadari, walaupun begitu, orang di sebelahnya sebagai komunikan
dapat dengan sadar menerima pesan tersebut sebagai suatu komunikasi. Apakah komunikasi juga melibatkan dimensi? Ya, komunikasi punya dimensi sisi dan dimensi hubung. Dimensi sisi disandi secara verbal, sementara dimensi hubung disandi secara non-verbal. Komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan, dari komunikasi yang tidak disengaja sama sekali hingga komunikasi yang benar-benar direncanakan dan disadari. Komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu, maka pesan juga bergantung pada konteks fisik dan ruang, waktu, sosial, dan psikologis. Komunikasi melibatkan prediksi peserta. Prinsip ini mengasumsikan bahwa hingga derajat tertentu ada keteraturan pada perilaku komunikasi manusia. Komunikasi bersifat sistematik. Setidaknya dua sistem dasar beroperasi dalam transaksi komunikasi itu, sistem internal dan sistem eksternal. Semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektiflah komunikan. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang hasilnya sesuai dengan harapan para peserta. Kemudian bersifat non-sekuensial, komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Kalau begitu, apa saja studi kasus yang bisa kita ambil dalam mempelajari ilmu komunikasi ini? Contoh kasus komunikasi antar pribadi. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang tidak bisa terlepas dari komunikasi. Komunikasi adalah pertukaran informasi antara dua individu atau lebih yang bertujuan untuk memberi dan menerima informasi. Komunikasi dapat dilakukan dengan lisan maupun isyarat. Namun, seringkali komunikasi dapat mengakibatkan konflik antara individu maupun kelompok yang bersangkutan. Contoh konflik yang bisa kita jumpai, konflik-konflik yang menimpa anggota Karang Taruna hanya diakibatkan dari komunikasi yang belum tertata dengan baik dan kesalahpahaman dalam memahami informasi. Kata-kata itu kesannya memaksakan kehendak dan mengakibatkan anggota lain tidak enak untuk mendengarkan pembicaraannya. Konflik komunikasi tidak hanya akan terjadi selama rapat, namun akan berturut-turut bermasalah dengan lawan bicara dalam rapat tersebut. Bagaimana cara agar tidak terjadi konflik dalam komunikasi? Mampu mengontrol emosi dengan baik, sadar dalam menerima pendapat yang mungkin kurang berkenan. Menanggapi dengan emosi tidak menyelesaikan masalah, namun hanya akan menimbulkan masalah lagi. Memperjelas dan mempertegas suatu informasi yang mungkin kurang bisa dipahami oleh anggota lainnya. Jika ada konflik antar individu di dalamnya, diselesaikan dengan pihak ketiga atau bantuan dari teman-teman anggota. Dapat mengadakan forum kembali untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada anggota. Memotivasi orang lain dengan dorongan-dorongan yang menguatkan dia saat menghadapi masalah dengan lawan bicaranya. Apakah ada model-model komunikasi menurut para ahli? Dan bagaimana dengan model-model dalam teori? Model komunikasi menurut para ahli. Yang pertama, model komunikasi Aristoteles. Model komunikasi Aristoteles adalah salah satu komunikasi linear yang ditujukan untuk menggambarkan atau menjelaskan proses speaking. Model ini merupakan model komunikasi pertama dan merupakan model komunikasi yang diterima secara luas. Yang kedua, model komunikasi Laswell memiliki 5 komponen. Yang pertama, komunikator, pengirim atau sumber pesan. Yang kedua, isi pesan. Yang ketiga, medium atau media. Yang keempat, penerima pesan atau khalayak.
Dan yang kelima, umpan balik yang diberikan oleh penerima pesan kepada pengirim pesan. Yang ketiga, model komunikasi Shannon dan Weaver. Yang pertama, komponen-komponen. Yang kedua, pesan. Yang ketiga, media. Yang keempat, penerima. Yang keempat, model komunikasi Barlow. Yang kelima, model komunikasi Barland. Yang keenam, model komunikasi Osgood dan Scrum. Menurut model komunikasi Osgood dan Scrum, terdapat 9 komponen dalam proses komunikasi. Komponen sender, encoder, decoder, interpreter, receiver, message, feedback, medium, dan noise. Jelaskan inti dari komunikasi ini apa? Inti dari komunikasi adalah persepsi. Yang pertama, persepsi lingkungan fisik. Dalam persepsi lingkungan fisik, kita terkadang melakukan kekeliruan. Yang pertama, yang direpresikan adalah benda. Yang kedua, rangsangan ditangkap oleh alat indera melalui benda-benda fisik seperti gelombang cahaya dan gelombang suara. Yang keempat, yang ketiga, yang dilihat hanya sifat luar dari objek. Yang keempat, objek tidak bereaksi kepada kita dan kita juga tidak bereaksi emosional kepada objek tersebut. Dan yang kelima, objek relatif tetap. Yang kedua, persepsi terhadap manusia atau persepsi sosial. Persepsi sosial adalah proses menangkap arti objek-objek sosial dan kejadian yang kita alami dalam lingkungan kita. Contoh yang pertama, persepsi berdasarkan pengalaman. Yang kedua, persepsi bersifat dugaan. Yang ketiga, persepsi bersifat evaluatif. Yang keempat, persepsi bersifat kontekstual. Yang ketiga, persepsi dan budaya. Persepsi ini terikat oleh budaya seperti agama, ideologi, tingkat intelektualitas, tingkat ekonomi, pekerjaan, dan cita rasa sebagai faktor-faktor internal yang jelas mempengaruhi persepsi seseorang. Jadi kesimpulannya adalah kita jadi tahu bahwa model komunikasi mampu menjelaskan bahwa dalam kehidupan ini ada berbagai macam tipe komunikasi dan timbal baliknya. Sekian dulu penjelasan saya mengenai perkembangan komunikasi di akhir tahun 2020 ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.